Virus corona sebenarnya sudah lama ada, berkembang menjadi berbagai macam jenis virus akibat modifikasi genetik. SARS yang pertama teridentifikasi di Guangzhou, China tahun 2002 adalah virus corona. Korban kematian dalam 2 tahun 774 orang. MERS yang pertama teridentifikasi di negara-negara Arab tahun 2012 juga virus corona. Korban kematian dalam 3 tahun 866 orang. Tiba-tiba muncul jenis baru virus corona di Wuhan yang belum pernah ada sebelumnya. Disebut Coronavirus Disease 2019, disingkat COVID-19. Tingkat penyebarannya begitu pesat, jauh lebih cepat dari sepupu-sepupu corona lainnya, yaitu SARS dan MERS. Dalam waktu 1,5 bulan, COVID-19 menyebabkan kematian 3.000 orang. Dari segi persentase tingkat kematian, sebenarnya COVID-19 paling kecil, yang mati dalam tanda petik hanya 3,4%. Virus corona SARS lebih berbahaya, yang mati 9,6%. Yang paling bahaya sebenarnya virus corona MERS, yang mati 34,3%. Tapi, karena penyebarannya begitu pesat, yang kena virus COVID-19 paling banyak dibanding yang lain. Sehingga, meski persentase kematiannya rendah, jumlah kematiannya paling banyak dibanding SARS dan MERS. Dari tabel ini, terlihat tingkat penyebaran COVID-19 begitu ekstrim, tak seperti virus biasanya. Padahal, berbagai macam virus sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Manusia sudah ratusan ribu tahun hidup berdampingan dengan virus. Lalu, kenapa tiba-tiba muncul jenis baru yang mampu berkembang begitu pesat? Kalau kita urut ke belakang, pandemik alias wabah penyakit yang melanda seluruh dunia di abad 20 lalu terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama tahun 1918. Flu awalnya adalah produk senjata biologis. Tahun 1918 itu, flu belum ada obatnya. Korban kematian akibat flu tahun 1918, 50 juta orang di seluruh dunia. Pada episode 17 lalu, saya sudah bahas panjang lebar tentang senjata biologis yang terus dikembangkan sampai sekarang, termasuk bukti-bukti bahwa pemerintah Amerika meracuni warganya sendiri dengan eksperimen senjata biologis. This next story is so unbelievable, we didn't think it could possibly be true. But after receiving thousands of records and declassified reports from the Army, it's confirmed that during the Cold War, the United States military conducted secret tests on unsuspecting people in the city of St. Louis. Kembali pada tabel penyebaran COVID-19 yang luar biasa pesat tadi. Ini natural atau rekayasa genetik? Apa yang membuat COVID-19 ini menyebar begitu pesat? Ini adalah penelitian lab dari virologist yang kredibel di Science Direct, bukan hoax. Mereka sudah lakukan eksperimen modifikasi genetik pada virus corona tahun 2017. Kuncinya adalah asam amino pada virus tersebut. Kalau mau bikin virus corona berhenti menyebar, hilangkan asam aminonya. Kalau mau bikin virus corona cepat menyebar, tambahkan asam aminonya. Dan itulah yang terjadi. COVID-19 menyebar begitu pesat karena ada tambahan asam amino pada virus corona yang sebelumnya sudah ada. Pertanyaannya, penambahan asam amino pada COVID-19 itu alami atau buatan manusia? Kita cari lagi sumber data yang kredibel. Menurut profesor dari National Taiwan University, penambahan asam amino pada virus corona sangat tidak wajar. Biasanya, mutasi virus tidak radikal seperti itu. Aneh kalau virus corona tiba-tiba punya 4 asam amino. Ini adalah campur tangan manusia di lab menambahkan asam amino pada virus corona yang sudah ada supaya cepat menyebar. Sumber data kredibel lainnya adalah Profesor Dr. Francis Boyle yang membuat undang-undang senjata biologi di Amerika. Ia menyatakan bahwa COVID-19 adalah senjata perang biologi yang ofensif. Informasi kredibel juga bisa kita peroleh dari US National Library of Medicine, Departemen Kesehatan Amerika Serikat. Mereka sejak tahun 2003 sudah mengungkapkan indikasi penggunaan wabah flu sebagai senjata biologi. Efektif memukul ekonomi Cina. Dari awal saya tidak bergeming menyatakan bahwa virus corona adalah biological warfare, perang biologi yang diluncurkan Amerika terhadap Cina. Ini semua bagi pengamat pertahanan adalah lanjutan dari perang dagang Cina-Amerika. Amerika kalah dagang dengan Cina dalam 10 tahun terakhir, atau bahasa ekonominya defisit, yang kemudian di zaman Trump, Amerika balas dengan meningkatkan tarif masuk yang mahal bagi barang Cina. Ternyata tidak juga memukul Cina.
Kemudian Cina melemahkan yuannya sedikit sebagai counternya. Lalu apa yang dilakukan Amerika? US juga melemahkan nilai dolarnya. Namun sekali lagi, itu tidak memukul ekonomi Cina. Lalu dilanjutkan dengan serangan terhadap Huawei yang mau menguasai jaringan 5G. Di mana kalau Cina menguasai 5G, maka berakibat kekuatan ekonomi Amerika berkurang hingga 7% atau lebih dari 900 billion dolar per tahunnya. Apa yang terjadi? Akhirnya Cina mengalah. 5G mulai ketemu titik temunya. Namun, masih Amerika versi Trump kurang puas. Trump ingin 2 kali menjadi commander in chief di Amerika. Maka digebrak lagi dengan serangan yang melumpuhkan ekonomi Cina, virus corona. Sebagai catatan, perang dagang adalah awal perang militer. Itu saya ulang berkali-kali. Kalau perang dagang menang, perang militer tidak berlanjut. Namun kalau belum menang-menang juga, pasti diserang lagi. Dan salah satunya adalah coronavirus ini. Ini adalah war tool. Ini adalah alat perang selanjutnya.